Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Mantap, insyaallah. Wabil khusus yang saya hormati, yang Allah muliakan, Bapak Ketua RW, Bapak Kadus, Bapak Ketua RT, para alim ulama, para ustadz, para tokoh, ketua dan para jamaah Masjid Jami Al-Hasan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ibu-ibu sambil nyenek juga. Wabil khusus para panitia yang saya hormati, yang Allah muliakan. Baik, kita luruskan niat karena Allah, karena Nabi bilang kepada kita, innamal a'malu binniyat. Amal itu jadinya atau tidaknya bergantungnya seberapa besar pahala didapat dari amal seseorang, bergantung niat. Oleh karena itu, hadirin sekalian, saya tahu tidak mudah untuk membuat acara ini, ya. Ada banyak hal yang difokuskan, dikonsentrasikan, dicurahkan, bahkan diperjuangkan untuk terselenggaranya acara ini. Ada tenaga, waktu, dana, termasuk yang fokus minta ke Allah agar malam ini tidak hujan. Aja diarani pawang hujan, ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ini semua sudah kita curahkan, terus terselenggara, terus tidak berbuahkan ridho Allah, pahala dari Allah, alangkah ruginya. Betul apa betul? Baik Bapak Ibu, yang berikutnya saya nggak sempat ngelihat tema, tapi tadi udah bisik-bisik uhwah Islamiyah ya. Yang pertama, Bapak Ibu, bersyukur kita ini menjadi muslim. Alhamdulillah. Aja mangkel aja getun jadi wong Islam, kudu akeh syukurane, kudu loba syukuran. Alhamdulillah. Kalau di sini ada non muslim, mari alakum dinukum waliyadin. Kita saling jaga, ya, tidak saling mengganggu, tidak saling merusak. Saya ngajina kan di depan orang Islam, ki pada wong Islam menggin apa boten. Tuh, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita jadi muslim. Ternyata Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah harus dijaga. Karena beginilah Bapak Ibu, persaudaraan karena agama Islam itu ternyata lebih berarti, lebih bermakna daripada persaudaraan karena nasab, karena turunan. Saya kasih contoh. Nabi Nuh seorang Rasul ulul azmi, Rasul pilihan,
5 rasul is the best, itu ya Nabi Nuh diantaranya. Itu mendoakan anaknya bernama Kan'an, sama-sama masih hidup. Ketika Nabi Nuh mendoakan untuk keselamatan Kan'an, ditegur oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau berdoa untuk Kan'an. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Kata Allah, wahai Nuh, kau tidak bisa mendoakan kebaikan untuk anakmu Kan'an itu, karena sejatinya dia bukan keluargamu. Karena kau beriman, Kan'an anakmu kafir. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pernah berdoa untuk ayahnya. Sebagian mufassir mengatakan itu ayah angkat, namanya Azar. Jadi Nabi Ibrahim ini selalu mendakwahkan tauhid agar orang menyembah Allah, jangan nyembah berhala. Bapaknya itu produsen berhala. Ditegur juga Nabi Ibrahim bahwa sekalipun 70 kali, 100 kali berdoa untuk ayahmu tidak ada gunanya. Kenapa? Nabi Ibrahim anak yang beriman, ayahnya tidak beriman. Terus ada lagi Bapak Ibu sekalian, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mendoakan pamannya Abi Thalib waktu sakaratul maut. Jadi kan kalau ada orang sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, tempel tuh di telinga kanannya, dituntun membaca kalimat La ilaha illallah. Dan itu dilakukan oleh Nabi kepada paman. Lama sekali tidak kunjung terucap kalimat itu, sampai akhirnya melepaskan nyawa, kalimat itu tidak terdengar. Maka Rasulullah nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau ingin berbalas budi di akhirat atas kebaikannya paman Abi Thalib yang belum terbalaskan. Tetapi karena paman Abi Thalib tidak mengucapkan itu, Rasulullah tahu tertutup nih kesempatan untuk berbalas budi kepada paman di akhirat. Kenapa? Karena sang paman selama hidupnya dan ketika sakaratul maut belum pernah terdengar kalimat La ilaha illallah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan tadi bersyukur kita dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala, selain punya saudara senasab, punya saudara seketurunan, seduluran nasab, tapi ada yang lebih istimewa dari ini, yaitu persaudaraan atas nama Islam. Alhamdulillah. Makanya ukhuwah Islamiyahnya mesti dijaga. Apa kehebatannya? Begini Bapak Ibu, kalau orang muslim mendoakan sesama muslim, bapak ke anak sama-sama muslim, anak ke orang tua sama-sama muslim, ke paman, bahkan ke orang lain, Bapak Ibu sekalian, itu nyampe. Kita hidup mendoakan nih, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Suka nggak doa begitu? Itu nyampe Bapak Ibu, buat yang masih hidup plus untuk yang sudah mati. Doanya di sini, di Cibening. Cibening ya ini ya? Oke. Ini doa kita nyampe ke Maroko, Maghribi. Atau sebaliknya, di Maroko ada orang berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Yang doa di sana muslim, di sini muslim, masih hidup, nyampe. Atau ada yang sudah meninggal dunia, nyampe. Kenapa? Karena ada sinyal. Itu Islam, akidah, sama-sama beriman.
Maka jangan ragu Bapak Ibu ya. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, ngedoain yang mati nyampe enggak? Jawabannya gimana? Tanyain, kapan kamu doainnya? 3 hari lalu. Doanya balik lagi enggak? Enggak, berarti nyampe. Ya, jelas Bapak Ibu? Gitu. Maka alhamdulillah jadi muslim. Jaga ukhuwah hadirin sekalian. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menyebutkan ada pasal di situ namanya hukukul ukhuwah wassuhbah. Hak-hak persaudaraan dan persahabatan atas nama Islam. Nomor 1 Bapak Ibu, anggar ketemu kudu mengucapkan assalamu alaikum. Kelihatannya ringan, ifsau bisalam kata Rasulullah. Anggar ketemu ucapkan assalamu alaikum. Ulah diganti sampurasun, rampes. Ibu ya, kita sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah assalamu alaikum. Jangan juga diganti selamat pagi. Kenapa? Karena selamat pagi sorenya celaka Bapak Ibu. Selamat sore Pak, malamnya terserah lu. Gak boleh. Kata ulama, assalamualaikum itu alif lam yang ada di dalamnya itu disebut wad dawam. Jadi ketika kita mengatakan assalamualaikum di waktu pagi, doa kita itu untuk dia semoga selamat selamanya. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Jangan diganti Bapak Ibu. Ya, jangan diganti dengan yang lain. Ringan itu, ya. Ketemu assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, perhatikan ukhuwah Islamiyah mesti dijaga dengan silaturahim. Silaturahim konsepnya adalah bagaimana yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, yang sepantaran saling menghargai. Beres apa tidak? Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku kalau ada orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati, memuliakan yang tua. Simpel di dalam Islam tuh nggak ada ajaran yang susah, semuanya simpel. Sayangi yang muda, hormati, muliakan yang tua. Jangan menindas ke yang muda, yang kecil. Jangan songok ngelunjak sama yang tua. Ya. Dan akhlak ini sudah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemaaf, gemar silaturahmi. Yang kaya jangan sombong ketemu yang miskin. Yang miskin gak boleh minder ketemu orang kaya. Yang kaya datang ke yang miskin karena judulnya adalah karena Allah. Yang miskin ketemu yang kaya, judulnya juga karena Allah. Saling silaturahmi, apalagi itu terikat saudara seketurunan, senasab. Lebih kuat lagi Bapak Ibu sekalian. Simple, ringan. Jangan gini Bapak Ibu, ini nanti nggak bakal ketemu nih. Yang miskin malu mau ketemu yang kaya. Engkau diarani apa? Jaluk duit, harap nyili duit. Yang kaya mau ketemu sama yang miskin, gengsi. Masa iya saya orang kaya datang ke orang miskin? Itu nanti gak ketemu Bapak Ibu. Oleh karenanya maka hadirin sekalian, kita diajarkan di dalam Islam ini, yang kaya tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kekayaan milik Allah.
Gak pantas dibawa sombong. Dulu waktu kita dilahirkan ke dunia ini, jangankan punya rumah, punya kendaraan, punya tanah, punya kebun, betul? Sehelai benang pun kita tidak bawa. Di Cikampek Bapak Ibu ada orang kaya, punya SPBU banyak. Waktu itu meninggal dunia, saya kebetulan hadir Bapak Ibu. SPBU-nya banyak, solarnya banyak, ya, pertamaknya banyak. Waktu mati enggak bawa solar. Sehingga apa? Ya kia pelajarannya Bapak Ibu. Sama saya punya teman di Cijunti, kebun rambutannya banyak banget Bapak Ibu. Pas dia mati lagi musim rambutan, eta teu mawa sagedeng sugan rambutan, nggak bawa. Ternyata yang dibawa apa? Cuma 3 lembar kain kafan. Waktu kaya hidup dia pakai parfumnya Prancis punya, nggak pakai produk condet, nggak kelas mungkin. Nggak boleh sombong. Kenapa? Pas mati tetap aja minyak wangi melati. Sing angger ke ambung bocah cilik bisa pingsan. Ya, kiana setan tekang endi cari. Nggak ada hadirin sekalian. Yang ikut nganter ke kuburan siapapun yang mati, ya, mau yang mati itu lurah, mau yang mati itu camat, yang mati itu bupati. Ustaz jangan disebut ya. Soalnya mana anggar Ustaz mati angel luruh gantine. Tapi anggar camat lurah mati masih urip wis akeh calon gantine. Nggih napa boten? Weh kasa dijawab orang ngaji. Masyaallah. Nah Bapak Ibu sekalian, siapapun yang mati nanti pas ke kuburan tuh diantar sama yang 3 ini. 1 diantar sama keluarganya, antri semua. Bahkan ada Bapak Ibu sekalian mau dikuburin nggak boleh. Papa hidup cemati, Papa jangan mati. Katanya ada yang anak kayak begitu. Begitu disuruh masuk ke kuburan nggak mau juga. 1. Ini keluarga Bapak Ibu, bagaimanapun cintanya, bagaimanapun sayang dan setianya, katanya dulu sehidup semati, nggak ada. Dia mau nemenin di kuburan, nggak ada. 1 keluarga, dia pulang lagi. Yang kedua hadirin sekalian, yang ikut antar ke kuburan itu adalah harta. Ini juga pulang lagi. Makanya di kuburan Bapak Ibu sekalian, yang boleh terbawa dari benda dunia itu ya kain kafan itu. Kain kafan. Nggak boleh ada yang ikut terkubur. Bahkan Bapak Ibu sekalian, nanti kita bawa payung nih, suka ada yang bawa payung. Nggak boleh itu meninggalkan payungnya di kuburan. Jarane melasi, kenang panas. Terus anggar gue payung udah diadem kono nih kuburannya, nggak ora lah. Ya Bapak Ibu, dingin, panas di dalam barja itu bukan karena matahari, bukan karena udara, tidak juga karena AC, tapi karena amal. Ya Allah, makanya jangan tuh, ada juga kendi ditinggalin. Ngapain ninggalin kendi di kuburan? Anandog, orang sekalian wari Indomie. Kuburan ada payung, ada endog, ada kendi, ajalah Bapak Ibu, nggak ada gunanya. Ya, bahkan ninggalakan endog ya bari Indomie sekalian, karo kompore, mbokan, karo udu desisannya. Enggak Bapak Ibu,
Jadi panas, dingin, terang, gelap, lapang, sempit itu bergantung amal. Nih, harta pulang lagi Bapak Ibu sekalian. Nah baru hadirin berikutnya ada satu yang akan menemani dia. Apa itu? Iman dan amal soleh. Ketika keluarga semua pulang, sahabat pulang, tetangga pulang, harta juga kembali, satu yang menemani dia di alam barzah, bahkan untuk selamanya. Apa itu? Iman dan amal soleh. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, dalam hidup kita harus lebih fokus menguatkan iman dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Jangan kebalik, luruh duit mempengek, naudzubillah kayak setan. Ya, awan luruh duit, bengi angel turu mikirakan duit. Saiki mangan apa, esuk iki mangan siapa? Aduh. Ya, sampai begitu Bapak Ibu. Hari ini saya makan apa, besok saya harus makan siapa. Oh. Begitu kan manusia. Kalau sudah kerasukan setan, hawa nafsu itu Bapak Ibu sekalian, nggak ada sayang-sayangnya ke orang. Yang kuat makan yang lemah. Iya, bukannya yang kuat menyayangi yang lemah. Jarene ari durung dadi pejabat, katanya ini emang pisan bari rakyat, sopan pisan sama rakyat, bager pisan ka rakyat, janji busah-busah. Begitu geus jadi pejabat poho ka rakyat. Ada yang kayak begitu? Ada yang kayak begitu? Ada kan salah satu calon yang ngomong begini, apa program Bapak ke depan kalau terpilih jadi presiden? Saya akan tingkatkan pajak 40%. Modiar. Rakyat dibebani pajak. Ya Allah ya Rabbi. Harusnya pakai dong konsep Islam. Kalau saya terpilih jadi presiden, saya akan bebaskan rakyat dari beban pajak. Karena di dalam Islam pajak itu adalah pemalakan, perampokan terstruktur. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nyong deleng nang TV mangkal pisan apa tak colok pisan matane gitu kan. Dulu jadi presiden wis ngomongnya orang karu-karuan. Mau ningkatkan pajak katanya. Kalau ningkatkan pajak mah Bapak Ibu sekalian nggak usah kamu, semua orang juga bisa, betul nggak? Nah, justru jadi pejabat itu harusnya menyayangi rakyat. Makanya kata Nabi ini, Nabi ngendika, Nabi bersabda, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'yatihi illa harramallahu alaihil jannah." Ma min abdin, tidak adalah seorang hamba yang oleh Allah Ta'ala diberikan amanah jadi pejabat, kemudian dia mati pada saatnya ajal datang dalam kondisi ghashun li ra'yatihi, membebani rakyat, menipu rakyat, menyengsarakan rakyat, kata Nabi, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan surga untuk pejabat itu. Nah ini Kanjeng Nabi yang dawuh Bapak Ibu. Angger Kanjeng Nabi sing dawuh, bener apa bener? Nyata apa nyata? Kata Nabi, siapa yang menipu rakyat mati dia, maka haram masuk surga. Kalau haram masuk surga berarti wajib masuk neraka. Ini yang disebut masuk neraka tanpa hisab. Ya, wong sing waras kan pengennya jaluk-jaluk mancing surga tanpa hisab. Iki melebu neraka tanpa hisab.
nggak pakai dihitung, ambil malaikat langsung cemplung akan bisa. Kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita ini jadi muslim. Alhamdulillah dipersaudarakan oleh Allah dengan keislaman ini, sehingga kalaupun kita banyak dosa, masih banyak saudara kita yang memintakan ampun kepada Allah, dan doa itu nyampe. Kalaupun kita ada kelemahan, ibadah kita kurang khusyuk, kurang sempurna, ada banyak dibantu doa oleh kaum muslimin dari seluruh dunia. Makanya bersyukur. Bersyukur jadi muslim. Ya, aja getun. Nyong getun dari wong Islam, sembayang baik tapi melarat baik. Kai orang Islam orang apa? Orang kenal sujud, orang kenal banyu wudhu, tapi dagangannya rasis nemen. Bapak Ibu biarin ya, memang begitu. Orang Islam itu surganya nanti. Kalaupun ada orang Islam di dunia bahagia, itu bukan surganya dia, itu bukan balasan amalnya dia, itu bonus. Karena balasan orang beriman, balasan orang yang soleh, balasan orang takwa atas ketakwaannya, atas amal solehnya, sesungguhnya di akhirat, bukan di dunia ini. Sabar. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tidak iman, kalau ada orang tidak Islam, penggaweannya maksiat baik, durhaka terus, sama Allah jelek, sama sesama manusia jelek, tapi kelihatan hartanya banyak, jabatannya tinggi, terpandang dan kelihatannya terhormat, itu persekot Bapak Ibu, istidraj. Apa istidraj itu? Kayak Fir'aun. Fir'aun itu Bapak Ibu sekalian, di tengah kedurhakaannya, di tengah kemaksiatannya, di tengah pembangkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hartanya terus bertambah, jabatannya terus naik. Udah 1 periode jadi 2 periode, udah 2 periode jadi 3 periode. Ya Fir'aun ki lagi cerita Fir'aun ke. Bu ya. Itu namanya istidraj. Maka bersyukur jadi muslim. Alhamdulillah. Moga-moga kita kabeh uripe nganggo Islam, mati ne gawa Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini rumah nanti meninggal dunia ditinggal Bapak Ibu. AC-nya di rumah ada 4, nggak bisa bawa 1 deh AC-nya, nggak bisa. Bawa TV, ben orang sepi nemen, dia nggak bisa, nggak bisa. Makanya sekali lagi saya ingatkan, konsentrasilah Bapak Ibu sekalian, sibuklah Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini. Dalam rangka apa? Menguatkan iman kita dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, insya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya keimanan kita tambah kuat, gairah kita dalam beramal terus membara, semangat kita beramal soleh terus menyala Bapak Ibu sekalian. Apa modalnya? 1, thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Kenapa? Karena dari thalabul ilmi Bapak Ibu sekalian, kita akan paham dari mana kita berasal, akan kemana kita kembali, untuk apa kita ada di dunia. Di sini pengajiannya ada nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu hari apa? Bapak-bapaknya hari apa? Malam Sabtu. Alhamdulillah. Saya mau curhat boleh nggak? Boleh ya. Kalau nggak boleh saya pulang. Saya tuh terus terang Bapak Ibu, ningati tuh ya sedih, ya kesel juga. Kalau ngaji di Perum nih Bapak Ibu, bukan di sini. Pas pengajiannya habis maghrib, itu sebelum qomat, DKM-nya ngasih pengumuman. Bapak-bapak hadirin, jangan lupa nanti setelah ba'diyah maghrib sampai isya kita iktikaf sambil mendengarkan pengajian mingguan. Dimohon jangan pulang sampai isya. Terima kasih, kata DKM-nya, tutup salam.
Barang sholat Bapak Ibu di masjid itu ada 4 saf 5 saf. Sholatnya ada 4 saf 5 saf. Karena tadi sudah diumumkan ada pengajian Bapak Ibu. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, enggak wiridan pakai lama Bapak Ibu, jamaahnya hilang. Kecuali tinggal DKM sama pengurus, sama sedikit sekali orang yang mau ngaji. Artinya apa? Saya punya kesimpulan. Kelihatannya orang sekarang itu ibadah oke, semangat, tapi golek ilmu malas. Padahal ulama mengatakan al-ilmu imamul amal, al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus disiapkan dan dia harus ada sebelum amal. Kenapa? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbalu. Orang beramal tidak disertai dengan ilmu, maka ilmu amalnya tidak sah. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Contoh nih ya, bab sholat. Maaf, saya melipir dulu nih ke bab sholat. Ada orang sholat hasil belajar ilmu sholat, ada orang sholat karena dia bisa nonton orang sholat. Itu beda Bapak Ibu. Sholat kalau pakai ilmu, dia tertib sesuai aturan Bapak Ibu. Dengarkan, liatin Bapak Ibu. Tapi kalau sholat bukan hasil dari belajar bab sholat, tapi karena lihat nonton orang yang sholat, lain Bapak Ibu. Ini saya kasih tahu. Di dalam sholat itu harus ada niat, harus ada bacaan, harus ada gerakan. Betul? 3 rukun harus kumpul. Apa yang harus dibaca Bapak Ibu? Yang wajib. 1, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dengarkan Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang harus dibaca? Al-Fatihah. Dari bismillah sampai waladhdallin. Yang ketiga, apa yang wajib dibaca? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. 3. Yang keempat, assalamualaikum. Itu wajib dibaca, wajib terdengar, telinga sendiri. Kalau yang lainnya si sunnah, dibaca dapat pahala, enggak dibaca enggak dosa dan tidak batal. Yang lainnya ada 4 Bapak Ibu sekalian. 1, takbiratul ihram. 2, al-fatihah. 3, tahiyat. 4, salam. Ini kalau kita nggak ngaji Bapak Ibu, banyak orang sholat, maaf, mulutnya diem aja Bapak Ibu. Harusnya kan dibaca Allahu Akbar. Ini enggak. Dia baca, angkat tangannya, tapi cangkemnya mingkem baik. Anak manis yang dilongop ya. Nggak baca, nggak sah. Dia harus dibaca Allahu Akbar, harus terdengar. Yang kedua, Fatihah itu harus dibaca juga. Nggak boleh begini terus Bu. Giliran ruku ikut ruku, harus dibaca. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, tahiyat harus dibaca tuh, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salam. Banyak orang sholat karena nggak ngaji Bapak Ibu. Iya, dodok kasih miring wis pantes pisan. Tapi menang baik. Pas imamnya nyelinguk assalamualaikum, dia kan nyelinguk maning aja. Ini nggak baca, nggak boleh. Tuh, ini saya katakan sekali lagi Bapak Ibu. Makanya jangan cuma semangat ibadah, tapi malas nuntut ilmu. Karena bagaimanapun ilmu itu harus disiapkan sebelum ibadah. Makanya nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Nyari duit apa hukumnya? Wajib. Karena buat nafkahin anak istri, betul? Nah, tapi walaupun itu fardu ain Bapak Ibu, itu nggak bakal kebawa mati.
Yang fardu ain plus ke bawah mati, bahkan menjadi syarat jadi dan tidaknya ibadah adalah ilmu. Insya Allah ya Bapak Ibu, balik lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kenapa tadi orang kaya nggak boleh sombong? Karena harta adalah titipan. Betul? Betul Bapak Ibu? Ini saya mau tanya nih Bapak Ibu. Ingat-ingat aja ya, nggak usah diomongin. Pernah nggak ngelihat orang dulunya kaya raya, sekarang jatuh miskin dalam hati? Saya banyak Bapak Ibu. Orang ini dulunya kaya raya, sekarang hadirin rahimakumullah udah miskin, terlilit hutang, aset-asetnya semua sudah disita. Terus sekarang sudah pasang ring sampai 3. Sekedar untuk makan saja susah. Begitu. Makanya yang kaya nggak boleh sombong. Yang miskin nggak boleh sombong. Alah iyalah, orang miskin melarat sombong. Nah maksudnya yang miskin jangan kecil hati. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, jawab aja dalam hati, nggak usah diucapkan. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat orang dulunya miskin, sekarang sudah kaya raya? Pernah nggak ngelihat orang begitu? Memang hidup ini seperti roda. Hari ini ada di atas, besok ada di bawah, tidak mustahil. Hari ini ada di atas, waspada, besok bisa di bawah. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini hari-hari aku putarkan ibarat roda di tengah-tengah kehidupan manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, silaturahmi ukhuwah dijaga insya Allah. Urusan ukhuwah Bapak Ibu sekalian berikutnya harus punya prinsip. Senang melihat orang bahagia, senang melihat orang sukses, sedih melihat orang gagal. Itu harus dipasang. Jangan seperti iblis Bapak Ibu, setan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Waktu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, maka semua malaikat hormat kepada Nabi Adam kecuali siapa? Iblis. Ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau hormat kepada Nabi Adam padahal ini adalah perintahku? Dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tidak. Karena aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api Allah, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih terhormat daripada tanah. Kenapa tiba-tiba kemudian iblis ini sombong kepada Nabi Adam? Karena sebelumnya iblis punya dengki hasud, tidak suka yang Allah pilih menjadi khalifah di bumi itu Adam, kepengennya dia. Hasud namanya dengki. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita ini harus dibalik, jangan kayak iblis. Kalau iblis itu senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Kalau kita harus dibalik, harus senang ngelihat orang lain bahagia, harus sedih ngelihat orang susah. Insya Allah. Lihat Bapak Ibu sekalian, tetangga kita kebeli rumah, alhamdulillah. Ada yang tetangga kebeli rumah, puyeng dia. Gak lama kebeli rumah, kebeli mobil Bapak Ibu sekalian, masuk rumah sakit dia. Di rumah sakit dapat kabar dia beli ruko, mati dia di rumah sakit. Ada yang kayak begitu hadirin sekalian. Ya, jangan sekalian. Bahagia, alhamdulillah. Aku durung ketuku umah, masih jadi kontraktor, ya bagian lah. Sing penting paringi waras.
tangganya nyong ketuku alhamdulillah. Wis ketuku mobil pisan alhamdulillah. Nyong masih sepedaan baik. Sing penting paringi waras gitu. Dah, ini ukhuwah, resep ukhuwah, konsep ukhuwah harus dijaga. Kita ini di sini Bapak Ibu berbagai suku bahasa ada di sini, betul? Nah, mau sama siapa kalau tidak kita menjaga persaudaraan ini? Kalau bukan dengan tetangga. Tetangga adalah pengganti saudara kita yang jauh, betul? Nah, makanya berbagi Bapak Ibu sekalian, masak tuh jangan cuma aromanya yang tembus ke tetangga. Aduh, tangga ninyong lagi masak daging kayak ini kayak. Anterin Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan satu Bapak Ibu sekalian, tolong jaga ukhuwah itu diantaranya. Kalau kita belum bisa berbagi, kalau kita belum bisa ngasih manfaat, paling tidak Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengganggu, jangan kita merugikan orang. Nganterin masakannya enggak, sedekah makanan enggak, tapi jeduk-jeduk gitar musik Bapak Ibu, embus kenang umai wong. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, silahkan punya tip setel di rumah. Yang dengar telinga kita atau anggota keluarga kita, jangan ke tetangga, kasihan. Ya, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jangan merugikan orang itu, ya Allah, bukan ciri umatnya Nabi. Karena ciri umatnya Nabi adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Artinya kebalikan dari itu, seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Yang ada sebaliknya, dia memberikan madarat, merugikan orang lain. Siap Bapak Ibu, jaga perasaan tetangga, kenyamanan tetangga, siap. Ini hukumnya wajib Bapak Ibu, hablum minallah dan hablum minannas. Baik, ini pesan tema. Selanjutnya masih kuat nggak 15 menit lagi? Bagus, ya ngari dodok baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada hikmah Isra Mi'raj yang ingin saya sampaikan di sini. Begini Bapak Ibu, dulu Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan malam harinya itu, bayangkan antara 3,5 jam Nabi Isra dari Mekah ke Palestina. Doakan Bapak Ibu Palestina segera merdeka. Doakan Bapak Ibu Zionis segera diluluh lantakkan oleh Allah. Dan solusinya bukan dua negara Bapak Ibu, tapi memang Palestina merdeka full, Yahudi hengkang. Itu solusinya. Karena apa yang didudukin Yahudi hari ini itu adalah wilayah Palestina. Ya, atas titipan Inggris direstui PBB, lalu wilayah Palestina alih-alih untuk menitipkan bangsa Yahudi dari keganasan Hitler waktu itu, tapi kemudian ternyata dibiarkan Yahudi membandel, membunuh rakyat Palestina, merampas tanah, merampas rumah, memperkosa para wanita di sana Bapak Ibu. Sudah luar biasa ya biadabnya Yahudi. Kita doakan dari sini Bapak Ibu sekalian, semoga Palestina merdeka secara mutlak, amin. Semoga Zionis Yahudi diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi terus dari Palestina Masjidil Aqsa, Rasulullah di Mi'raj tembus langit sampai langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Kemudian dibalikan lagi ke Mekah, itu waktunya kurang lebih 3,5 jam. Sesuatu yang di luar nalar.
betul-betul di luar nalar. Pagi harinya Rasulullah diperintah oleh Allah, wahai kekasihku, besok pagi kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Kau naik ke bukit, kumpulkan orang sebanyak-banyaknya, lalu kau ceritakan kejadian Isra Mi'raj itu. Bayangkan Bapak Ibu, ujian berat buat Rasulullah. Akhirnya Rasul keesokan harinya mengumpulkan orang Bapak Ibu. Lalu setelah itu Nabi cerita bahwa tadi malam aku diperjalankan oleh Allah Ta'ala, Isra Mi'raj. Malam itu juga aku kembali di Mekah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia terpecah jadi 3. Singkat saja. 1, ada orang yang tetap iman dan percaya kepada Rasulullah. Yang kedua, ada orang sing kukur-kukur sirah para gatal. Apa iya? Ki bener apa orang ki? Ada yang begitu. Yang ketiga hadirin, ada orang yang spontan langsung murtad gara-gara mendengar cerita Isra wal Mi'raj. Jadi cek orang Sundana ki bener ya Muhammad istri cager ya. Itu kan. Gelonyaan iya cina gitu Pak. Ada orang murtad Bapak Ibu sekalian karena nggak masuk akal. Oke, ini orang-orang yang murtad ini Bapak Ibu sekalian lalu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Digiring Bapak Ibu sekalian untuk mendatangi sahabat Abu Bakar. Datang ke sahabat Abu Bakar, mereka cerita, Mang Abu, oke. Kita kabis ngurungakaken Muhammad ngomong sing orang makul. Lima jing akal. Benar Muhammad itu udah gila. Kata Abu Bakar, emang ada apa dengan Rasulullah? Muhammad cerita gini di Isra Mi'raj. Terus kami nggak percaya. Maka sesuatu yang di luar nalar. Harapannya apa? Orang-orang murtad ini ingin supaya Abu Bakar ikut murtad kayak mereka. Ini yang jadi pelajaran kita Bapak Ibu. Mendengar kalimat itu, sahabat Abu Bakar mengatakan, laqad saddaqtuhu fi jami'i akhbaris sama, fa kaifa ukadzibuhu fi hadha, ma dama qala faqad sadaqa. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, apa yang kalian ceritakan Isra Mi'raj tadi itu aneh, sesuatu yang di luar nalar sehingga kamu menolak tentang kebenaran Muhammad. Aku justru percaya. Lebih aneh daripada ini pun, selama yang berkatanya adalah Muhammad, saya percaya, saya iman. Waduh, keren gak Bapak Ibu? Jadi diprovokasi supaya ragu kepada Nabi Muhammad malah tambah kenceng. Nah ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Sekarang ini banyak pihak-pihak yang menginginkan orang Islam itu ragu dengan Islamnya, ragu dengan kebenaran Islam, ragu dengan ketuhanan Allah, ragu dengan kesempurnaan Nabi Muhammad, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan sholat, ragu dengan puasa, ragu dengan haji, ragu dengan zakat, ragu dan ragu. Satu, banyak Bapak Ibu. Ada orang ngomong begini, ya Mang, ulah soleh teuing biasa weh. Aja kebangetan soleh dari wong mah. Engkona ora duwe batur. Gitu Bapak Ibu. Aya di ngomong kieu, maaf ini soal keyakinan ya. Kalau ada non muslim mendengar, ini tidak ada urusannya dengan Anda. Ada yang ngomong gini, semua agama tuh baik, semua agama tuh benar, Tuhannya mah sama, beda sebutan doang. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mau Islam mau bukan Islam juga sama aja. Yang penting mah kelakuan kita benar.
Pernah dengar kayak begitu nggak Bapak Ibu sekalian? Hati-hati, akhirnya terjadi pernikahan beda agama. Banyak Bapak Ibu. Susah nyari duit, akhirnya ada yang ngasih modal, ditukar. Imannya ditukar sama modal 2 juta. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Kita harus yakin ke sahabat Abu Bakar Siddiq. Selama ini disabdakan oleh Rasulullah, selama ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai kapanpun Islam adalah agama saya, hidup dan mati. Alhamdulillah. Sampai kapanpun Al-Quran adalah bacaan dan pedoman hidup saya. Insya Allah, Al-Quran itu pedoman hidup kita, harus selalu dibaca. Insya Allah. Bapak Ibu baca Quran tiap hari? Berapa juz sehari? Bapak Ibu buka handphone nggak tiap hari? Buka. Lama mana buka handphone sama baca Quran? Ada. Berarti ada dusta kamu dengan Al-Quran. Katanya Al-Quran pedoman hidupku, tapi dibaca enggak. Yang dibaca handphone terus. Waktu kawin mas kawinnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Begitu selesai nikah, Al-Qurannya masuk lemari. Dibaca keluar tiap malam Jumat, Yasin doang. Di sana bukan di sini. Kalau di sini mah nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Mari bertobat Ibu ya. Al-Quran akan menerangi kita, membuat hati kita bahagia Bapak Ibu. Alhamdulillah hadirin sekalian, saya nggak kaya karena saya nggak minta kaya. Tapi alhamdulillah saya berasa banget. Kalau sehari nggak baca Al-Quran 1 juz, gelisah Bapak Ibu sekalian. Tahadus bin nikmah. Walaupun nggak pegang duit, kelihatannya lagi ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Tapi 1 juz Al-Quran dibaca, bahagia banget Bapak Ibu. Insya Allah. Baca Qurannya Bapak Ibu ya. Kata Imam Ibnu Katsir Bapak Ibu, orang mati tergantung kebiasaan. Siapa yang pengen hidupnya dalam keadaan baik? Saya. Ada nggak yang pas matinya dalam keadaan buruk? Ada yang pengen nggak? Tidak ada. Ada Bapak Ibu orang yang mati dalam keadaan buruk. Saya lihat di medsos, seorang anggota DPRD di Jombang didapati mati di kebun tebu, habis kencan dengan waria. Berarti kerhirupna seneng bencong. Ada itu Bapak Ibu sekalian. Di medsos Bapak Ibu kita lihat ada orang meninggal dunia lagi sujud, indah betul. Ada orang Bapak Ibu sekalian meninggal dunia lagi ngaji Al-Quran. Kenapa? Hari-harinya memang baca Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, mati tergantung kebiasaan. Biasanya mancing Bapak Ibu. Nanti matinya dicaplok leles ya. Ya boleh sekali-kali sih refreshing Bapak Ibu. Tapi kalau jadi hobi tuh jangan. Sampai hobi mancing dapat gelar Sunan Jaga Kali. Awan bengi ngenteni betali Bapak Ibu. Ya jangan. Ada berita meninggal dunia di musola, bagus enggak Bapak Ibu? Bagus enggak? Ternyata mati di musola kesetrum maling ampli. Enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus yakin seperti sahabat Abu Bakar. Allah Tuhan kita, Islam agama kita,
Al-Quran pedoman hidup kita. Quran dan sunnah adalah pedoman hidup kita. Muslim muslimat adalah saudara kita. Ka'bah adalah kiblat kita. Mudah-mudahan hidup dan mati kita dengan ini sehingga sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian menjadi ilmu yang manfaat ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah.